Smart Viewers, biasanya kalau Hari Batik Nasional, masyarakat pada pakai yang namanya batik nih sebagai identitas bangsa. Tapi seperti yang kita lihat ya, kayaknya sekarang anak bangsa, generasi muda masih menganggap kalau misalkan batik itu sebagai pakaian formal aja. Nah, makanya hari ini kita udah kedatangan Kak Yogi Aji Pratama nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Yogi nih, seorang Binusian yang luar biasa sebagai Head of Software Solutions di Binus, dan juga ini yang serunya dan kerennya adalah terpilih sebagai Putra Batik Nusantara 2024 Intelligentsia. Benar ya Kak? Halo Kak Yogi, apa kabar? Halo juga, kabar baik Seneng pastinya. banget bisa ketemu sama Kak Yogi hari ini. Kita bakal ngulik-ngulik langsung nih tentang batik-batikan. Nah, banyak ya anak muda sekarang taunya tuh batik sebagai pakaian yang formal aja gitu Kak. Biasanya dipakainya kalau misalkan ngampus deh, ada acara hari Rabu, misal dispesialin hari Rabu pakainya batik, atau misalkan mau meeting, atau misalkan ada pertemuan penting, kondangan misalkan. Nah, tapi menurut Kakak tuh gimana sih berpakaian batik yang benar buat generasi muda? Dan kira-kira apa sih yang bikin batik itu berbeda dengan kain-kain motif lainnya? Betul. Ya, memang kita tidak dapat pungkiri banyak orang-orang di luar sana, generasi muda yang masih menganggap batik ini hanya sekedar kain bermotif. Padahal batik itu lebih dari itu. Karena menurut saya batik adalah sebuah teknik untuk menutup sebuah kain dengan malam yang ada di sini, dan juga menggunakan canting. Jadi kalau malamnya sudah dicairkan, nanti bisa dicanting dan digoreskan ke sebuah kain. Jadi ketika memang proses itu sudah dilakukan, lalu nantinya akan masuk ke dalam teknik pewarnaan, dan juga ada teknik yang dinamakan lorot gitu ya, melepaskan malam dari kain yang sudah tadi digoreskan, tadi di motif tadi, akan membentuk sebuah motif yang bernamakan, yang dibuatkan langsung oleh pengrajinnya dan disebut dengan batik itu sendiri. Dan batik itu ada beberapa jenis, ada batik tulis. Nah ini mungkin saya sedikit contohnya juga, ini ada batik tulis. Ya, jadi memang kalau batik tulis ini agak lumayan detail ya. Karena benar-benar satu-satu digoreskan menggunakan canting dengan malam tadi. Lalu juga ada batik cap, ini seperti yang ada di meja, ini adalah batik cap, biasanya seragam gitu karena prosesnya langsung gitu ya, menggunakan sebuah tembaga tadi. Dan juga ada batik kombinasi ini dengan menggunakan tadi metode cap dan juga metode tulisnya tadi. Dan batik ini bukan cuma sekedar kain juga, tapi setiap pengrajin pastinya ketika membuat batik ingin menuliskan atau ingin membuatnya dengan arti kehidupan, dengan filosofi dan juga cerita di baliknya, sehingga nantinya akan ada harapan dan juga ada doa ketika orang yang memakai akan menjadinya lebih indah lagi, seperti itu sih. Ya berarti sebenarnya Smart Viewers, batik itu bukan cuman asal gambar aja ya Kak. Betul. Mau gambar ini gitu nggak bisa, itu harus ada filosofinya, harus ada artinya, dan pengrajin batiknya sendiri juga harus tahu ya apa yang digambar di atas kain ini. Betul. Oke, nah Kak, berarti kecintaan Kakak tuh terhadap batik lumayan dalam ya, karena tahu ya berbagai macam bentuk jenisnya, batik ya jenisnya banyak. Nah aku mau tahu sih Kak, perjalanannya nih untuk menjadi masuk ke dalam Putra Batik Nasional 2024 Intelligentsia. Bisa ceritain nggak sih Kak atas kecintaan Kakak kah jadinya Kakak mengikuti ajang ini, terus boleh dikasih tahu juga ajangnya tentang apa, terus tanggung jawabnya Kakak apa aja sih? Memang Putra Putri Batik Nusantara ini adalah sebuah ajang pemilihan duta batik dan juga sekaligus duta budaya yang memiliki tugas untuk memperkenalkan batik baik di tingkat nasional ataupun di tingkat mancanegara. Kita tergabung di dalam sebuah ikatan bernama Ikatan Alumni Putra Putri Batik Nusantara. Dan Putra Putri Batik Nusantara ini juga diselenggarakan secara langsung oleh Ikatan Pecinta Batik Nusantara. Saat ini sudah ada 250 putra-putri yang tersebar di seluruh Indonesia juga.
Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak hanya mempromosikan, memperkenalkan, dan juga mengedukasi batik di dalam negeri. Kita juga mempromosikannya sampai ke luar negeri. Sudah ada hampir 25 negara yang kita kunjungi untuk memperkenalkan batik Nusantara itu sendiri. Bahkan kemarin, rekan-rekan saya dari Putra Putri Batik Nusantara baru saja pulang dari Kyoto dan juga World Expo Osaka yang diselenggarakan pada minggu lalu sepertinya untuk membawa batik ke tingkat internasional. Berarti mengenalkan batik nggak hanya cuma ke Indonesia aja, di Indonesia dengan masyarakatnya aja, tapi juga teman-teman internasional ya Kak ya, di luar negeri benar. Nah kalau misalkan menurut Kakak sendiri, tadi kan sebenarnya Putra Putri Batik Nusantara itu sebenarnya terdiri dari generasi muda juga. Betul dong ya Kak. Nah kalau menurut Kakak sendiri, kira-kira generasi muda sekarang tuh mandang batik tuh kayak gimana sih Kak? Iya, memang kita tidak dapat pungkiri bahwasanya masih banyak menganggap batik itu kuno, batik itu lama. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata ketika kita melihat sosial media, sudah banyak loh generasi muda yang mau berkreasi menggunakan batik gitu ya. Mungkin menjadikannya sebagai bawahan, lalu ada juga yang mungkin dijadikan fashion yang sangat luar biasa gitu ya, yang kekinian. Nah ini menjadi satu peluang sebenarnya untuk kita dapat memperkenalkan batik lebih luas lagi, karena generasi mudanya sudah melek nih, sudah mau mempelajari mengenai batik itu sendiri. Oke, berarti udah bisa dikembangkan ya Kak. Betul. Secara fashionnya batik masih udah bisa di mix and match, betul ya Kak ya. Oke, kalau misalkan nih kota produsen batik atau kota wisata batik, batik itu kan udah jadi pakaian sehari-hari ya Kak. Betul. Tapi kalau di kota besar kita ngeliatnya itu balik lagi, kita ngeliat batik sebagai pakaian formal, pakaian apa ya, kesannya bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Yogi sendiri, apa sih yang bisa dilakukan supaya mindset yang tadi itu berubah, Kak? Ya, baik. Mungkin mindset yang harus kita tanamkan adalah kita harus lebih mengerti dulu apa sih itu batik, lalu apa sih arti di balik batiknya itu sendiri. Lalu yang kedua, ketika berbicara mengenai fashion, kita tidak boleh yang namanya ketinggalan zaman. Gitu ya, apalagi untuk generasi muda. Jadi kita harus bisa untuk lebih menyesuaikan generasi mudanya ini sendiri. Nah, seperti yang saya buat, jadi saya baru saja mengeluarkan brand baju bernama Sanubari. Ini seperti yang saya pakai dan juga di belakang sana, ya harapannya batik tidak lagi dipandang kuno, batik tidak lagi dipandang lama. Tapi kita bisa untuk lebih membuat batik itu kekinian. Batik itu mau dipakai oleh generasi-generasi muda saat ini. Nah, yang sebentar lagi mau saya keluarkan adalah koleksi batik untuk olahraga. Nah, ini mungkin sedikitnya kurang lebih ya, belum sepertinya belum ada gitu ya. Jadi kita lihat bahwasanya banyak generasi muda yang sekarang yang suka berolahraga, lari, tenis, pedal dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bisa lihat loh, mereka memang pakai pakaiannya yang sporty gitu ya. Kita masukkan batiknya, mungkin yang nanti akan saya keluarkan adalah berbentuk jaket. Jadi jaket olahraga, mau dipakai lari juga bisa, mau dipakai buat olahraga lainnya juga bisa, tetap dengan berbudaya tadi. Gitu sih. Berarti fungsinya banyak, tapi tetap trendy, tapi juga tetap melestarikan budaya kita ya Kak ya. Oke. Kalau misalkan, kan tadi batik juga punya ragam ya Kak, dari berbagai daerah, ada maknanya sendiri, ada ceritanya sendiri. Nah, gimana sih caranya memperkenalkan keragaman ini ke anak muda? Karena kan pasti, balik lagi ya Kak, anak muda sekarang kalau misalkan yang terlalu dalam tuh kurang paham nih, gimana caranya untuk bisa ngenalin, biar mereka bisa jadi merasa bangga, merasa, wah mau pakai batik gitu. Yes, betul banget. Mungkin kalau yang saat ini, kita bisa menggunakan yang namanya sosial media atau media digital. Kita bisa menggunakan storytelling tadi mengenai arti batik, filosofinya, dan juga apa sih makna di dalam batik itu sendiri. Lalu selanjutnya kita juga tidak bisa pungkiri, kita juga harus melakukan interaksi terhadap si generasi mudanya. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Putra Putri Batik Nusantara, kita sedang membuat acara mencanting ragam inklusi. Ini yang akan diselenggarakan di tanggal 5 Oktober di tahun 2025 di Depak Pejaten. Ini sekaligus mungkin saya mau promo juga ke rekan-rekan Binusian dan juga Smart Viewer semua untuk dapat mengikuti acara
mencanting ragam inklusi yang akan diselenggarakan di 5 Oktober 2025 nanti di Depak Pejaten. Kita di sana akan ada beberapa acara seperti workshop membatik, memperkenalkan juga batik-batik Nusantara. Sehingga nanti harapannya ketika teman-teman dan juga generasi muda mengikuti acara ini lebih tahu mengenai batik dan juga akan lebih cinta dengan batik itu sendiri sih. Oke, berarti harus startnya dari awal dulu, mau tahu dulu ya Kak gimana sih, makanya diadain acara seru ini nih biar teman-teman generasi muda tertarik untuk tahu sejarah-sejarahnya batik tuh seperti apa sih. Adalah start dulu nih, kita coba. Soalnya seru banget ya Kak. Betul. Ternyata alat-alatnya tuh banyak, tapi nggak rumit ya cara nggak rumit. Bahkan nanti ketika kita memang sudah mencobanya, ada nilai tersendiri, ada kebanggaan itu sendiri ketika kita menggunakan. Artinya, wah kita tahu prosesnya, bagaimana cara membuatnya, dan ketika kita memakai jadi bangga terhadap diri sendiri dan juga batik itu sendiri sih. Oke, kalau kita sendiri kan sebenarnya lebih familiar dengan yang namanya pensil ya Kak, tapi yang namanya canting ini juga bisa jadi bentuk pelestarian juga nih, biar teman-teman generasi muda juga tahu kalau misalkan gambar itu nggak cuma pakai alat-alat biasa aja, tapi ada yang namanya canting juga, dan hasilnya nanti bakal secantik ini batik tulis, batik cap ya Kak ya. Oke, Kak Yogi sendiri ternyata aktif nih lewat project Jejak Rupa Batik dengan kampanye Ngebatik Bareng Yuk. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak, apa sih tujuan dari gerakan ini dan gimana anak muda bisa ikut terlibat langsung? Ya, memang Jejak Rupa Batik adalah sebuah program yang saya dan rekan-rekan saya dari Putra Putri Batik Nusantara, ada Kak Fauzi dan juga Kak Mavin, ini buat memang tujuannya untuk lebih memperkenalkan batik. Karena kita semua tahu orang-orang ataupun generasi muda ya hanya memandang batik sebagai produk jadi gitu ya, atau sebagai pakaian saja tanpa mengerti bagaimana prosesnya deh. Dari Jejak Rupa Batik dan juga kampanye Ngebatik Bareng Yuk ini, kita mau mengajak supaya orang-orang generasi muda lebih tahu bagaimana prosesnya, dan juga kita di sana juga mempelajari mengenai filosofi-filosofi batik Nusantara dan bagaimana berkreasi mengenakan batik itu sendiri. Jadi harapannya lagi dan lagi semoga dari Jejak Rupa Batik dan juga kampanye hashtag Ngebatik Bareng Yuk ini bisa lebih cinta dengan batik Nusantara. Oke Kak, aku mau ada tambahan nih, kepo sedikit. Boleh. Selain kita bisa tahu nih, oh motifnya batik tuh sebenarnya ada cap, ada tulis, tapi kalau misalkan cara mix and match-nya gimana sih Kak? Kan sekarang juga ada ngetren tuh namanya juga ngebatik. Jadi jalan-jalan pakainya kain batik atau mungkin pakai outer batik kayak yang aku pakai sekarang. Kalau Kakak sendiri ada tips nggak sih untuk mix and match batik yang seperti ini nih, untuk sehari-hari dipakai sama teman-teman generasi muda? Memang balik lagi ketika kita mau melakukan mix and match, kita harus bisa melakukan kreasinya dulu nih. Mau seperti apa, dan harus ditentukan gaya berpakaiannya sebenarnya seperti apa juga. Nah, kalau saya sendiri biasanya kalau misalkan mau menggunakan kain gitu ya, biasanya kalau kain seperti ini bisa dijadikan bawahan, dan kain seperti ini bisa dijadikan celana loh, nanti bentuknya seperti popok gitu. Ada banyak sekali tips-tipsnya di sosial media yang sudah dibagikan juga. Nah, itu bisa dijadikan kayak sebuah celana, dan atasannya kalau menurut saya bisa menggunakan warna-warna yang polos, warna-warna yang memang ada di dalam batiknya ini sendiri. Jadi tetap mix and match-nya ada gitu sih. Karena batik ini sekarang yang lebih spesialnya lagi udah nggak kayak zaman dulu ya. Batik hanya dipakai pada saat kondangan aja. Nah, karena sekarang sudah bisa dipakai di berbagai acara juga sih. Iya bener, karena seneng juga ya ngelihat generasi muda kayak jalan-jalan ke mall ternyata pakainya batik gitu kan. Jadi kita sendiri bangga nih ngelihat budaya kita dilestarikan sama generasi muda sekarang. Nah, sebagai penutup nih Kak Yogi, kira-kira Kak Yogi ada pesan nggak nih buat anak-anak muda atau generasi muda biar lebih mencintai, biar lebih melestarikan, biar bisa terbuka nih untuk menjadikan batik sebagai pakaian sehari-hari atau nggak harus jadi pakaian formal? Ya, kalau menurut saya sendiri, kita harus mulai mencintai batik Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan dan juga memperkenalkan, mempromosikan batik itu sendiri. Dan pastinya batik ini sendiri sebagai identitas bangsa kita yang menjadi pembeda dari negara-negara lainnya. Dan mulai dari yang secara sederhana saja, kita bisa memulai menggunakan batiknya, lalu mengenalkan batik, mohon maaf maksud saya, mengedukasinya,
ya. Dan juga yang ketiga, kita bisa mengkreasikannya karena generasi muda ini suka banget mix and match ya kayak tadi. Itu bisa mulai dari situ. Karena kita sebagai generasi muda, kita tetap harus bisa muda, gaya, berbudaya. Keren banget Smart Viewers. Nah, aku sama mau nambah lagi nih Kak. Boleh. Tadi kan udah ngomongin tentang mix and match ya. Pakai batik kalau misalkan batiknya yang ini. Tapi kalau misalkan batiknya kayak gini, bisa dibelinya di mana? Terus sekalian tipsnya mix and match bajunya kayak gini gimana? Iya, kalau di Batik Sanubari ini kita memang sudah available di Shopee, tapi kita juga membuka melalui Instagram, ada di id_sanubari, dan batik ini juga kami berharap penggunaannya bukan melulu tentang formalnya aja, tapi bisa di mix and match seperti saya. Mungkin ini menggunakannya celananya bukan celana hitam, bukan celana formal, bisa pakai celana chinos juga. Jadi mau di segala event itu juga bisa dipakai, harapannya seperti itu sih. Oke, itu dia ya tadi Smart Viewers. Jangan lupa untuk cek Instagramnya, sosial medianya Sanubari. Jangan lupa untuk beli juga nih Smart Viewers sebagai bentuk mendukung pelestarian budaya kita di Indonesia. Ya, karena kita sebagai generasi muda, kita harus bisa muda, gaya, berbudaya. Kami mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2025.